warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Anyway, kali ini Ana mau ketemuan sama my friend want to talk mengenai fikih sholat. Dan fa'alan, orangnya udah ada nih. Yuk, let's go, kita samperin. Assalamualaikum, halo Zah. Waalaikumsalam. I think you're really seriously pasti lagi belajar fikih sholat ya? Iya nih, while waiting for you belajar aja dulu. Masya Allah, bisa lah ya ilmunya di-sharing-sharing. I want to ask you, kira-kira apa sih important belajar fikih sholat itu? Very important. Karena as-sholatu hiya ibadatu naqumu bihada iman. Berarti kita harus tahu dong how to do the prayer correctly. Gak mungkin kan kita sholat asal-asalan tapi amal ibadahnya diterima. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari fikih sholat. Berarti if we don't pay attention to it, sebenarnya banyak banget dong kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam sholat itu. That's right. Yang sayangnya hal ini mereka tidak mengetahuinya. I really feel sorry for them. Maka dari itu, yuk kita bahas lebih lanjut agar bisa dijadikan learning materials. Let's go. Let's go. Yahdutsu hadza ghaliban 'inda sholati fil jamaah. Makmum selalu mendahulukan gerakan imam. Padahal hal ini sangat sepele kan, tapi sering sekali terjadi. Dan tanpa disadari, makmum lebih awal bergerak sebelum imam melakukan pergerakan ke rukun sholat berikutnya. Idan, ma huwa hukmun? Al-hukmu haram. Why seseorang diangkat menjadi imam untuk menjadi pemimpin atau memimpin, bukan malah makmumnya yang memimpin. If it's like that, untuk apa mengangkat seseorang imam? Iya juga sih, untuk apa mengangkat seorang imam yang seharusnya diikuti, malah makmumnya yang mendahulukan. So guys, terlihat sepele kan, padahal hukumnya menyalahi yang sebenarnya. Nizah, kita kan sebagai jamaah perempuan tidak mengetahui pergerakan imam. Solusinya dong, agar kita nggak mendahului imam, gimana sih? Solusinya, kan imam mengucapkan takbir. Nah, setelah imam mengucapkan takbir untuk lanjut ke rukun sholat berikutnya, contohnya Allahu Akbar. Setelah kata bar itu, barulah makmum mengikuti pergerakan imam dengan cara tumakninah. Ma huwa tu'maninah? Tumakninah artinya diam sebentar supaya tenang, yakni rukun sholatnya disempurnain dulu, barulah lanjut ke rukun sholat berikutnya. Berarti sempurnain rukun sholatnya dulu sebelum lanjut ke rukun sholat berikutnya. Coba, what do you think? Kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi saat sholat? Ketika mereka nggak sadar saat sholat, What's that? banyak melakukan gerakan saat sholat. Tapi ini di luar konteks gerakan sholat ya. Maksudnya, banyak gerakannya ini bukan termasuk dari rukun sholat. Misal, kita menggarukkan tangan yang terasa gatal. Nah, hal ini menyebabkan gerakan yang terus berulang kan. Padahal, mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan batasan gerak sampai 3 kali berturut-turut. Solusinya dong biar nggak membuat gerakan 3 kali berturut-turut itu kayak gimana? Solusinya, misal kita lagi gatel nih, nah di tangan, kemudian kita garuk. Nah, garuknya ini ditekan supaya mengurangi rasa gatalnya. Pokoknya terus dijeda, jangan sampai berturut-turut dan jangan sampai melebihi 3 kali. Tuh. Berarti kalau gerakannya melebihi 3 kali berturut-turut, hukumnya apa dong? Kalau kita gerakannya melebihi 3 kali berturut-turut, hukumnya itu batal sholatnya dan gak sah. Tapi Rasulullah mengisyaratkan kalau menggendong bayi itu dikecualikan. Bunyi hadisnya apa tuh? Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah, anak perempuan dari anak perempuannya, Zainab. Ketika Rasulullah sujud, maka diletakkannya. Ketika Rasulullah SAW berdiri, digendongnya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, berarti banyaknya gerakan itu dikecualikan bagi seseorang yang menggendong bayi. Yap, that's right.
Coba dong sebutin penyebab batalnya sholat selain gerakan melebihi 3 kali. Batalnya sholat selain gerakan melebihi 3 kali, yang pertama, ketika kita menggerak-gerakkan badan atau menggoyang-goyangkan badan. Kedua, ketika kita nengok-nengok kanan ke kiri ke atas, kecuali kalau ke bawah, karena ke bawah tempat sujud, jadi emang seharusnya kita melihatnya emang ke bawah. Yang ketiga, ketika kita melirik ke kanan, kiri, ke atas, karena kan itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Terus juga yang keempat, ketika kita mengobrol atau berbicara ketika lagi sholat, itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang nggak paham gitu. Sebenarnya masih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Maka dari itu penting sekali bagi kita mempelajari fikih sholat agar mengetahui apa yang membuat sholat kita merasa kurang. Dengan itu kita akan terus menggali ilmu yang belum kita dapatkan. We are ordinary people. The place is wrong and forget. Dengan itu, mari kita tutupi kesalahan-kesalahan kita dengan self-improvement dengan melakukan hal-hal yang positif. Memperbaiki amal ibadah yang dirasa kurang dari sebelumnya. Mari kita fastabiqul khairat dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Sekian perbincangan singkat kita tentang fikih sholat ini. May be useful for all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.